Mengkonsumsi makanan kadaluarsa dan berjamur tentunya memiliki dampak tersendiri bagi kesehatan. Namun tahukah Anda, ternyata ada beberapa makanan kadaluarsa dan berjamur yang masih boleh dikonsumsi dari sudut pandang medis. Jadi kalau semacam umbi-umbian ini masih boleh, ya, cuma tadi tetap harus diproses. Makan obat bersamaan dengan pisang, nasi, teh merupakan hal yang umum dilakukan. Tapi tahukah jika hal tersebut justru berbahaya? Nah, sedangkan si pisang sendiri dia ada seratnya juga, ya kan? Jadi kadang bisa menghambat penyerapan saat aktif dari obat-obat yang kita makan. Rasa lapar kerap membuat sebagian orang mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan membuat berat badan melonjak. Namun ternyata ada makanan yang baik dikonsumsi tanpa membuat tubuh menjadi gemuk. Seperti apa penjelasan medisnya? Semuanya terangkum di Dr. Oz Indonesia hari ini. Dr. Oz Indonesia, apa kabar Anda yang semua ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Dan seperti biasa, saya Dr. Reza Broto Asmoro. Dan saya Dr. Gigi Andi Wiradikusuma. Akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk berbagi tips tentang kesehatan tentunya hanya di Dr. Oz Indonesia. Wah, senang sekali. Hari ini penonton di studio semangat semua. Udah pada makan belum? Oh, pantesan semangat karena sudah pada makan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal makanan nih Dokter Andi, benar. kita tuh akan membahas tentang bagaimana nih biasanya orang-orang suka menyimpan makanan dalam jangka waktu yang cukup lama. Betul Bener nggak sekali. nih? Belanja, kemudian 1 bulan kemudian disimpan di lemari, berbulan-bulan lamanya. Atau ditaruh di kulkas. Kulkas, lupa. Iya. Begitu ingat, langsung dimakan. Udah kadaluarsa belum ya? Masih bisa dimakan nggak ya? Nah, ada suka yang begitu nggak nih? Gimana ya kalau dengan bintang tamu kita yang satu ini? Pernah nggak ya dia mengalami hal yang serupa? Kita sambut saja yuk. Cathy Sharon. Hai Cathy. Selamat datang di Dr. Indonesia. Halo, cantik sekali. Silakan. Gimana di sini? Iya, diapit sama kita. Oke. Pernah nggak sih mengkonsumsi makanan yang ternyata udah kadaluarsa? Nah, itu dia. Pas lagi makan baru sadar, udah ada kadaluarsa nih ternyata. Iya, makanya jadi aku pernah ya misalnya sering sih sebenarnya ngaruh kita sering banget tiba-tiba aduh ini kita harus beresin nih lemari-lemari kan keluarin aduh ini kadaluarsa ini atau enggak kulkas gitu kan. Aku pernah waktu itu keju kan sering banget ya naruh keju di kulkas gitu tiba-tiba lupa nih sempat dipakai 2 kali masak habis itu lupa tiba-tiba berapa minggu kemudian 2 minggu kemudian pas dikeluarin udah jamuran. Kalau aku nih tipenya tuh yang ya udahlah ya cuek ya. Terus dibukakan? Aku potong yang bagian jamur jangan gitu dong Bu. Ibunya langsung tutup mata. Jadi aku potong terus aku lihat terus aku potong dikit ya kan. Terus dimakan? Terus aku makan kalau misalnya masih enak ya udah aku cuek aja boleh nggak sih Dok sebenarnya? Waduh, ada yang pernah begitu nggak nih? Atau jangan-jangan nggak kelihatan nih roti tawar, bener ya? Itu Roti paling sering tawar juga itu ya, tuh kalau pemirsa di biasanya. rumah juga pasti. Ijo-ijo dikit keluarin dikit gitu Gini ya. ditiupin nih, fu, hilang. Bisa dimakan. Biasanya roti tawar tuh ya sering ya. Bismillah Roti tawar. gitu dimakannya. Aduh, tapi sebenarnya masih ada beberapa makanan yang sebenarnya nggak boleh kita konsumsi, gitu ya, Dok? tapi ada yang beberapa yang masih boleh dikonsumsi. Oke. Untuk Apa lebih aja jelas tuh ya, kita langsung aja yuk kita samperin Dokter Diana di sana. Apa kabar Dokter Diana? Halo Dokter Diana. Dokter Diana, selamat Dokter datang. Diana sudah ada makanan-makanan yang dibawanya. Wah, Ini selamat datang di dapurku. Dapurnya Dokter Diana. Dokter, dapurnya serem banget Iya, ya Dok. kayaknya udah jamuran semua ya. Jamuran. Dok, ini tadi kalau Cathy pernah cerita, dia memang pernah makan makanan yang memang Aduh sudah kalau ada jalan juga jamurnya. pernah buka makan gitu kan tiba-tiba Pas iseng-iseng ngecek, ngeliat ternyata udah lewat dari tanggal. Tapi aku tuh suka gitu, misalnya kalau aku sih mikirnya gini, kalau misalnya kadaluarsanya baru misalnya seminggu 2 minggu, ya udahlah ya nggak apa-apa deh merem aja makannya Bismillah ya. Kalau kata dokter Indonesia gitu ya, boleh nggak sih Dok? Iya, jadi memang kita harus perhatikan dulu ya Dok ya, untuk istilah-istilahnya sendiri. Oh, iya, Kita itu lihat ya. dulu, ada yang tulisannya best before. Jadi best before itu artinya baik digunakan sebelum tanggal yang tertera di sini. Jadi baik digunakan sebelum tanggal itu. Nah, Begitu berbeda digunakan dong ya. setelah
tanggal tersebut, jadi efek-efek baiknya, mungkin vitaminnya, mungkin kandungan nutrisinya yang ada di dalam kemasan akan lebih berkurang. Berkurang, degradasi ya. Itu best before, jadi baik digunakan sebelum tanggal segitu. Atau best use ya dok ya? Best use, Sama. best use by, best consume Best by. consume by. Nah, tapi kalau udah tulisannya itu adalah expired date, ya expired date, jadi itu memang udah tanggal kadaluarsa. ya, atau Kadaluarsa. tanggal kadaluarsa itu memang tanggal sekian, sebaiknya setelah lewat tanggal sekian sudah tidak dikonsumsi lagi. Nah, Oh, kalau gitu tadi ya. kan Kathy bilang, seminggu 2 minggu pasca tanggal tersebut masih nggak Benar apa-apa. nggak sih dok? Aku tuh dulu dengarnya kayak gini, misalnya nih, kalau misalnya ditulis best before, itu sebenarnya dikasih waktu 3 bulan. Jadi sebenarnya kalau dikonsumsi 3 bulan setelah tanggal kadaluarsa tuh masih nggak apa-apa. Kita harus perhatikan juga pada saat kemasannya tersebut, ya. Jadi misalnya nih, kita lihat deh ya. Ini ada kemasan Ini juga kering ya? nih ya, Ini yang ini kemasan kering. kering, dua-duanya kering. Di sini tertulis di bawahnya baik digunakan sebelum. Ya. Jadi best before, Best ya. before. Ada tanggal sekian. Nah, di sini kita perhatiin. Ini tuh kalau coba Katie pegang. Ini tuh udah kalau kayak menggumpal. keras ya, menggumpal. Itu sering Udah. banget juga sama mie instan tuh Nah, biasanya suka bumbunya kayak udah seperti gitu. itu. Jadi itu memang udah terjadi tadi proses oksidasi tadi. Nah, sebaiknya nggak Berarti ini digunakan. sudah ada kelembapan cairan sudah ada yang masuk, ke situ Masuk, ya. betul. Coba aja kita buka. Tapi biasanya kadang belum, maksudnya tanggalnya belum lewat tapi suka kayak gitu. Nah, itu kadang mungkin kadang ada digigit serangga atau apa, ada Oh, ada bolong deh pasti di lubang ujung-ujung kecil. kecil. Kadang pada saat distribusi kan kita nggak tahu ya. Iya, Nah, itu bisa menurunkan kualitas dari kualitasnya beda iya, pasti. bahan tersebutnya ya. Terus Bagus kemudian juga, jadi ini. saya jadi tahu ya, Dok, Nah, ya. kemudian ini ada bumbu, kita bisa lihat mungkin ini nggak Nggak kenceng, kering. nggak Boleh keras. dibuka nggak, Dok? Nah, Mungkin pemirsa di cuman rumah kan ini, bingung ya. ya. Iya, cuman ini udah mengembang. Oh, Jadi masuk udah udara keisi juga. udara. Ini lihat tanggalnya ya. Jadi dia ini Bulan karena ada 1, proses pembusukan juga menghasilkan gas Betul, ya, Dok, ya? menghasilkan gas fermentasi dari si kuman-kumannya tadi. Kumannya ya. menghasilkan Ini gas, tanggal akibatnya 1 gembung kemasannya. bulan 5 2016. Oh, sudah ya, lewat jadi ya. memang Sudah udah lewat. lewat. 5 Kita bulan. lihat isinya. Jauh ya, Coba jauh. dibuka. Mungkin kalau ini isinya masih tetap kering, tetap kering, tapi namun tadi gembung kemasannya ya kita itu lihat ya. begitu kita buka, nah, kayak keluar semacam Udara, udara. gasnya. Kita juga cium Baunya baunya udah nggak lebih tengik ya. Tengik tuh Udah ada bau kecium tengik baunya. ya. Mungkin kalau untuk ini tetap. Nah, dia udah mulai bergumpal tuh. Nah, walaupun nggak Iya. gumpal seperti yang pertama. Nah, mungkin boleh diangkat. Oke. Nah, kemudian untuk yang ini. Nah, yang ini kan tadi dari luar udah ketahuan ya. Iya, Ini udah udah kering. kering. Nah, kita gunting. Kalau udah kita kering lihat. berarti ini sudah rusak Udah nggak ya usah dipakai. strukturnya ya. Iya, jangan sayang. Udah jangan sayang Jangan tuh, Bu. sayang. Coba sekarang diperiksa Nah, lagi di rumah. Beda ya. Kadang gitu, kita beli bumbu masak sekalian, sekali 5, sekali 6 gitu Terus kan buat lupa. beli tadi untuk stok gitu kan. Begitu kita lupa, kita beli lagi ternyata masih ada stok yang lama. Kemudian Begitu ini kita juga lihat, ternyata bukan berkaitan dengan tanda kadaluarsanya aja. Kalau Iya. sudah ditemukan seperti ini, berarti proses tempat penyimpanannya itu juga nggak bagus betul, ya. betul. Punya Tapi kecium kelembapannya ya, yang Dok, ya. tinggi. Ih, baunya Baunya cium agak- sekali nih. Mungkin agak terkena sinar matahari secara langsung. betul. Jadi Jadi kemasan-kemasan rusak seperti ini nggak boleh kemasannya. kena sinar matahari langsung. Kita simpan di wadah tertutup yang jangan kena sinar langsung gitu ya. Terus lah nih yang paling sering, paling gampang banget istilahnya jamuran atau Itu apa ya, Dok? Saya mau nanya bulukan. kayak tahu ya. Ini roti. Oh, oke, oke. Begitu kita sudah lihat semacam kayak spora ya, kita lihat kayak ada pertumbuhan bakteri di ujung-ujung roti, itu udah nggak boleh dimakan. Udah jamuran ya, Dok, Ternyata ya. ini udah ada Tapi jamurnya. kalau ya. misalnya Baunya juga beda. kita suka banget nih, terus kadang kan kita suka banget roti, tapi kan kita males ya, masa harus tiap kali mau makan harus beli dulu, terus 3 baru nyimpen hari 2 ya. hari. Kalau misalnya kita simpan di kulkas atau misalnya di freezer, kalau aku sih suka nyimpen di Ya, freezer. jadi sebelum terjadi proses pembusukan dan kena si bakterinya memang kita masukin ke kulkas Kulkas. dulu nggak apa-apa. apa-apa Jadi ya. mending lebih aman. Memperlambat ya Memperlambat prosesnya. proses pembusukan, betul. Nanti pada saat mau dipakai baru dikeluarin. Hmm. Jadi nggak keras. Karena biasanya kalau masuk Iya. ke kulkas agak kering ya, roti jadi keras jadi nggak pulen lagi. Nah ini nih. Ini ada contohnya nih. Nih. Kalau misalnya roti jamuran, biasanya kadang-kadang kita taruh di tempatnya tuh satu banyak gitu ya, Satu nempel-nempel. lokusnya itu. Ternyata yang bagian luarnya jamuran, nggak apa-apa deh, yang tengahnya juga masih bersih nih, masih bagus, masih putih. Gara-gara Nah, sayang tadi kan, jangan, hati-hati. Karena partikelnya dia kecil sekali ya, kasat Sporanya, mata. spora jamur ini bisa menyebar, kita nggak kelihatan seperti ini. Spora tuh kayak benang-benang tipis banget. Bahkan kadang kalau terhirup pernafasan pun bisa mengganggu Bisa pernafasan. masuk. Tapi Dok, Walaupun efeknya nggak apa sih kelihatan. misalnya nih kalau saya makan ini nih? Efeknya itu apa sih? Infeksi jamur itu bahaya. Keracunan. Keracunan Keracunan jamur seperti infeksi bakteri. Akibatnya, iya, bisa Nah. sampai gangguan pencernaan, Iya. diare, Paling gampang mual, tuh, muntah, yes, diare, bahkan mual, sampai muntah. gastroenteritis juga bisa Betul. disebabkan oleh jamur.
hati-hati Jadi jangan banget. disepelekan. Iya, iya. Jangan benar ya, sayang. Dok, ya. Iya benar. Dan Dok. pengobatan Teknologi jamur baru ya. itu jauh lebih susah dibandingkan Pengobatan akibat bakteri atau virus ya, Dok ya. Beli obatnya lebih mahal ya. Beli obatnya lebih mahal. Belum lagi Perawatan kalau di rumah dirawat. sakit, iya. Perawatan di rumah sakit lebih gawat lagi. Nah, kemudian ini ini yang apa tadi nih? Katy. Itu yang saya tadi Nah, bilang. ini yang keju udah. Ibu-ibu atau Anda sekalian menemukan sudah seperti ini pada saat dikupas, Iya. kan biasa luarnya ada semacam Aluminium pembungkus aluminium foil. foilnya. Begitu udah dibuka seperti ini, hati-hati Iya. tetap tadi karena efek bakterinya ini kan berarti kan perkembangbiakan bakteri di sini. Nah, kalau mau tadi masih sedikit sayang Iya. karena keju juga agak cost Dia ya, irit harganya ya. dia irit. Nah, tetap kita boleh potong ya. Saya boleh minta pisau? Pisau? Oke, hati-hati. Hati-hati ya, Dok. Yes. Nah, kita geser dulu ya. Hati-hati, Dok. Kita jauh-jauh deh, Dok. Ya, jadi kita potong mungkin di sini ya. Mudah-mudahan sih dalamnya aman. Tapi tetap harus dipotong lagi ya semuanya. Iya, Cuma jadi ini sisinya potong, ya. masih ini kan aman bahan ya. dalam masih aman. Cuman kalau bisa di luar-luarnya juga seperti iya, semacam semuanya dikupas. ya. Kupas. Karena tadi saya bilang spora dari jamurnya itu nggak kelihatan. Kejunya nggak jamur mungkin kita warna. cuci ya, Dok ya. Nggak bisa, tetap ini. Dan sebaiknya pada saat kita udah menemukan di bagian sisi lainnya itu dia berjamur, ini jangan dikonsumsi begini aja. Dimasak gitu loh. Diproses ya, dulu misalnya ya. diproses Dimasak lagi. Entah itu dipanggang, bikin roti panggang, kita parut, bikin roti panggang. Jadi udah dimatikan lagi bakterinya. Jadi kita punya, Nih ada Nah, ada contohnya papan. nih. Yang sudah tidak boleh dimakan dan yang masih boleh dikonsumsi. Ya. Jadi yang Pisahin mana aja, aja Dok. tuh, Ya. Dok? nah jadi kita pisahin. Nah produk-produk meat, ya, Daging merah protein ya. hewani terutama daging sapi, daging ayam, ikan, ya seafood semua. Kadang-kadang mungkin penyimpanan kita nggak Nggak tepat, bagus. nggak bagus ya. Jadi kadang kena jamur. Ini gampang banget spora itu menyebar. Jadi once atau ketika dia sudah terkena, udah nggak Harus boleh dipakai, dibuang. langsung dibuang, jangan Nggak sayang. boleh. Ini juga makanan pokok kita. Terus kadang-kadang kan ada yang begini nih, udah Iya. sama ibu dipotong, bener nggak Bu? Yang masih bagus gitu kan. Wah ini Iya. bapaknya yang lebih pelit nih kayaknya. Bapaknya lebih Bapaknya kenceng semangat suaranya. banget Menghemat dari tadi. Iya, belanja iya, ya. iya, sayang itu gitu. Ya, jadi kalau semacam umbi-umbian ini masih boleh, ya. Cuma tadi tetap harus diproses. Jadi dimasak, ya. Entah direbus, entah ini misalnya dibikin mashed potato, ya kan. Kentangnya kita bikin goreng. Oke, ya kita pindahin ke tempat yang boleh dimakan. Boleh dimakan. Ya, ini boleh dimakan. Yang ini Oke. nggak boleh ya, Yang ini Dok, udah nggak boleh ya. Berarti pindahin sini. Oke, ini masih boleh, tapi tetap tadi harus diproses ya. Diproses ya, Diproses. dipotong kemudian Dimasak deh. Masak. Ya, mau dipanggang atau misalnya mau dibikin diolah kue, kadang kan ada ya bikin kue Bisa. singkong atau Oh, kue iya. talam segala macam. Dok, kayak dia Nah, suka masak, boleh. kita terima mentahnya aja, Dok ya. Dipanggang ya, paling enak. Dipanggang. Kemudian terus? kalau misalnya buah-buahan nih Dok, Yes. buah-buahan gimana nih? Ini nggak Ini tidak boleh. Oh, nggak boleh. dimakan. Gimana dengan pepaya? Aduh sayang itu anggur Dok? mahal loh, Dok. Iya, makanya jangan keburu sampai jamuran Apalagi kita makan. strawberry Iya, tuh. iya, bener-bener. Iya, strawberry karena dia kan buahnya Cepet sponge. banget. Ini susu gimana susu? Aduh, kalau susu juga saya nggak berani sebenarnya. Sama sekali ya. Jadi sebenarnya susu kita bisa lihat kadang gini, seperti tadi Dokter Isa udah bilang, kadang di kemasannya itu dia belum lewat dari Tanggalnya. expirednya, Tapi sudah rusak. tapi bisa dilihat dari pada saat kita nuang susunya, karena suka Oh, dia kayak bergumpal. gumpal-gumpal Suka gitu ya, Dok. menggumpal, Heeh. proteinnya udah menggumpal dan lemaknya, atau kita cium baunya, ya kan? Iya. Atau kita Kadang- cicipin aja, kalau saya suka cicipin. Ya, kalau cicipin memang susunya rasanya biasanya tawar, ya mesti tetap tawar, Iya, iya. ya kan? Jangan jadi asam, kalau jadi asam udah Pasti nggak boleh. Jangan berharap susu yang di rumah jadi yogurt, Iya. ya nggak bisa, ya jangan. Oke, Itu hubungannya berarti juga ke penyimpanan ya Dokter Diana ya. Ya, betul, jadi penyimpanan bahan-bahan makanan tetap harus kita perhatikan. berarti mentega, kemudian ada ini apa ini ya? Cream cheese ya? Atau Ini yogurt? yogurt, Oh, ya. yogurt. Yogurt. Yogurt juga nggak boleh nih ya? Boleh, walaupun dia hasil fermentasi sebenarnya ya. Sebenarnya dia hasil fermentasi yang udah istilahnya si bakterinya sendiri difermen, tapi Bakteri baiknya udah kan kalah bakteri nih. baik nih, sebenarnya Itu bakteri jamur baik. sehat kan sebenarnya. Sebenarnya, tapi dia udah kena lagi jamur dari Jamurnya. luar. Nah, itu nggak Jadi bisa bakteri pelan baiknya tuh. jadi jahat ya. Bakteri baiknya jadi jahat bener. Nggak bisa. Bisa. Ini nggak boleh, nggak Oke. boleh. Berarti Kalau begitu tempe? itu kalau tempe gimana? Dok? Aduh, kenapa banyak banget yang jamuran ya? Tempe ada kadaluarsanya nggak? Saya mau nanya dulu sama penonton di Oke. studio. Ada kadaluarsanya nggak nih? Ada. Taunya gimana? Ada nggak tulisannya di kemasannya? Berapa lama tuh kadaluarsanya? Sebenarnya kalau di tempe, terutama tempe olahan rumahan, dia kan nggak akan tulis kan Iya, kemasannya nggak kapan. ada. Tadi kita bisa lihat dari tadi baunya yang pertama. Tengik Ya begitu atau tidak tempe ya? itu udah bau amis atau dia bau tengik, udah nggak usah dipakai. Oke. Ya, atau pada saat kita lihat mungkin ini bisa kelihatan di salah satu sisinya sebelum dipotong, ini kan karena dipotong, di salah satu sisinya ada Hitam-hitam semacam ya? Sudah hitam-hitam hitam. Ini seperti hitam-hitam nih, iya Ya. benar.
hitam-hitam Ini seperti artinya ini. sudah ada jamurnya. Udah Udah ada ya? jamurnya. Itu nggak bisa kita potong aja kayak keju gitu dong. Tetap ya, masih usaha. Sayang dong. Iya, sebaiknya yang bagian ini sampai 2 cm jangan kita Abis kayaknya pakai. kalau buang makanan tuh kayaknya agak sayang, memang, gitu, memang sedih sekali. gitu saya memang buang makanan. kita akan sayang sekali membuang makanan, tapi akan sayang juga terhadap kesehatan kita. Iya sih bener Iya dong. kan, jadi jangan Nomor sayang satu sama kesehatan ya. makanan. Itu dia. Berarti ini masih boleh kalau dipotong dong. Dipotong dan Masuk dimasak. boleh. Dan dimasak. Dan dimasak. Iyalah dok, kalau tempe Iya. gini nggak mungkin kan dok. Oke, itu tadi tips-tips untuk Anda di rumah. Bagaimana memanfaatkan beberapa yang masih bisa dimanfaatkan kalau terkena jamur. Sesaat lagi ada informasi yang nggak kalah menarik lainnya, jadi tetap di Dokter Os. Konsumsi obat bersamaan dengan beberapa makanan dapat berbahaya bagi kesehatan. Berikut penjelasannya. Nah, sedangkan si pisang sendiri dia ada seratnya juga, ya kan? Jadi kadang bisa menghambat penyerapan zat aktif dari obat-obat yang kita makan.